Oke, anak-anakku, silakan kalian berbaur dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebentar. Ada yang tidak masuk. Oke, selamat siang. Ya, alhamdulillah kalian sehat-sehat semua ya. Masuk semua dari berapa? 36 ya. Ya, alhamdulillah masuk semua. Dan untuk mengawali pembelajaran, biar kalian semangat ya untuk 1 jam ke depan. Saya ingin mengetes semangat kalian sekaligus nanti mengajak kalian berjingle ria dulu ya. Jingle, tahu jingle? Ya, sebelum materi nanti kalian berjingle ria dulu tentang materi yang akan kita pelajari. Untuk materi kalian kemarin waktu di kelas 7 kalian juga pelajari juga tentang berpikir komputasional juga ya. Tapi untuk lebih dalam lagi ini nanti kalian dikenalkan juga dengan berpikir komputasional, di mana materi ini merupakan dasar dari coding. Tahu coding? Apa itu coding? Metode apa? Metode penyusunan kode atau perintah ya berupa bahasa pemrograman supaya komputer bisa melaksanakan tugas sesuai keinginan kita, gitu ya. Jadi ini nanti materinya adalah berpikir komputasional, ya. Oke, nanti lebih jelasnya kita jelaskan ya. Nanti ada tayangan di video akan saya ditayangkan. Oke, sekarang semuanya berdiri dulu, biar ya, nanti ikuti Mbak Eli, ya. Ini ada jingle tentang artificial intelligence atau AI. Dari belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Ya. Oke, sebelum masuk ke jingle, kalian semangatnya masih semangat atau enggak? Ya. Coba. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, sekali sapa bisa. Oke, terima kasih. Untuk materi ini sebagai dasar coding, ini ada jingle khusus coding yang kemarin diciptakan oleh grupnya Pak Eli waktu di kelas ya. Ini sudah bagus banget. Nanti ikuti Pak Eli sambil untuk peregangan, rileks ya, coding biar semangat. Nih, contohnya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mulai dari awal, jadi nanti gerakannya gini, tangannya di sini semua coba. Biasa joget kan ya? Ya. Ding ding sambil joget gini ya.
ding diko ding ding. Ini berarti dua kali tadi. Pertama ding diko ding tangan ke sini langsung I, itu ya, I. Terus sambil turun ding diko ding terus ding diko ding ke kanan I. Terus turun ding diko ding. Nah yang terakhir diko ding terakhir terus ke atas gini. Nah nanti jadi tubuh kalian sehat ya. Ya. Oke siap. Yang kompak gerakannya yang bareng ikuti nih ya. Ini ada. Oke siap 1 2 3. Ding diko ding ding diko ding ding diko ding ding diko ding ding diko ding. Oke terima kasih. Oke, pada kesempatan hari ini nanti kita tadi sudah disampaikan untuk materi yang akan kita pelajari yaitu berpikir komputasional. Nah, ini Pak Eri punya pertanyaan ya. Kira-kira apakah kita bisa berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah? Pola pikir kita apakah bisa seperti komputer dalam menyelesaikan masalah? Kira-kira bisa atau tidak? Nah, jawabannya nanti tidak apa-apa ya. Nanti Pak Edi akan putarkan dulu tentang pengertian dari berpikir komputasional beserta dengan prinsip yang digunakan ya. Jadi dalam berpikir komputasional juga nanti setiap harinya kalian akan menemukan itu ya. Oke. Dan dalam pembelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi, menguraikan dan menyusun solusi dari permasalahan menggunakan pendekatan berpikir komputasional ya. Dan berikutnya untuk tujuan pembelajarannya ini kalian diharapkan dapat menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip ada 4 berpikir komputasional ya. Yang pertama ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Nah ini nanti yang akan kita pelajari. Nanti kalian saya putarkan video pembelajaran, diperhatikan. Dan nanti setelah ini kalian akan saya berikan tugas kelompok yang nanti akan dievaluasi ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari kalian mesti mengalami yang namanya masalah, pemecahan masalah. Oke, untuk selanjutnya kalian lihat tayangan berikut ini. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Silakan kalian perhatikan dan pahami ya. Jadi mungkin ada beberapa ya. Iya, betul sekali. Cuma berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis kode atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pembuatan buku, mencatat tugasan pelajaran, kompleks yang
sudah dibujak. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Itu tadi gambaran tentang berpikir komputasional. Ada yang bisa? Berpikir komputasional itu apa tadi? Ayo silakan. Yang bisa? Apa itu berpikir komputasional? Tadi sudah menyimak ya? Ayo silakan. Jangan takut salah. Ayo. Dari tayangan tadi di video pembelajaran, kalian juga dijelaskan tentang berpikir komputasional. Menurut kalian apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa tunjuk jari? Gak usah takut salah. Ya. Almas, pendapat kamu apa? Berpikir komputasional? Berpikir secara bertahap. Yang dirinci lagi. Secara bertahap, ya betul, tapi lebih lengkap lagi apa? Mungkin ada yang lain yang mau melengkapi? Silakan. Berpikir komputasional itu apa?
Oke, tadi saya resumkan dari tayangan ya. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir atau metode pemecahan masalah ya dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau ilmu informatika. Jadi metode pemecahan masalah dengan menerapkan apa? Metode ilmu komputer ya. Ini ya. Jadi kalian nanti diajak dalam memecahkan masalah itu diusahakan menggunakan metode berpikir komputasional. Di mana ini cara kerjanya seperti hanya komputer menyelesaikan atau membuat apa? Solusi pemecahan masalah. Jadi berpikirnya secara bertahap ya. Jadi nanti untuk memecahkan masalah sesuai dengan harapan kita. Ya. Contohnya tadi apa? Contoh berpikir komputasional. Tadi apa? Ya menggunakan itu prinsip ya, prinsip di dalam berpikir komputasional ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional ya. Tadi kalian misalkan diberi tugas oleh ibu untuk belanja ya. Kalian harus dicatat, apalagi nanti untuk apa? Belanjaannya itu sampai puluhan ya. Dicatat, kemudian kalian cari apa barang yang kira-kira ada di toko A ya, yang lainnya misalnya di toko A nggak ada di toko B. Jadi nanti tidak bolak-balik apa ke ngalor ngidul istilahnya itu ya. Jadi kalian lebih praktis ya dalam belanja. Jadi dalam satu pasar kalian tidak muter-muter setelah dari toko A karena tidak dicatat, kalian ke toko B. Di toko B baru ingat adanya di toko A, kembali lagi ke toko A. Nah makanya kalian dibuat daftar belanja ya. Berikutnya di sekolahan kalian misalkan datang ke perpustakaan. Nah di sana kalian akan mencari misalkan buku cerpen. Nah di sana biar kalian mudah mengakses ya, kalian bisa melihat di papan atau raknya. Di situ kan ada identitas buku. Nah ini, jadi kalian nanti lebih mudah mendapatkan buku yang dituju. Nih, itu jadi kalian tidak mencari dari banyaknya buku itu sampai ke satu lama sekali nanti. Ya, itu beberapa contoh. Dari tayangan yang tadi sudah ditayangkan, ini nanti Pak Ili akan memberikan tugas melalui kelompok kecil ya. Ini ada berapa? 3, 4. Ya, ini silakan nanti dari sini berempat, 4 ya. Silakan membentuk kelompok ya. Ini 4, baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada yang berenam. Berarti ini yang berenam ya. Ini dari sini 4, 4, 4, ini 4, sini 4, ini 4. Yang sana sama sana ya nanti ya, 4. Ini yang 6, satu kelompok terakhir ya. Oke, tugas kalian bawa HP semua. Ya. Yang tidak bawa HP boleh gabung dengan temannya. Nah, tugasnya silakan ditulis ya.
Oke, silakan nanti kalian berdiskusi dengan temannya satu kelompok. Kalian memilih salah satu masalah sehari-hari, ya. Jadi keseharian kalian mungkin mendapatkan masalah untuk dianalisis menggunakan prinsip berpikir komputasional. Oke, silakan kalian boleh menggunakan gadget HP ya untuk membantu mengerjakan tugas. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya dan kalian berkolaborasi ya. Jangan ada yang gandul, kerjasama semuanya ya. Oke, silakan. Saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit. Silakan didiskusikan. Pilih salah satu saja masalah yang nanti kalian dalam pemecahannya itu dianalisis ya, pemecahannya nanti disampaikan dan nanti masing-masing dari kelompok salah satu untuk mempresentasikan ya. Silakan. Dari awal sampai dengan selesai. Sudah selesai kelompok 2. Silakan anggotanya semua maju, nanti ada salah satu yang mempresentasikan, membacakan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Yuk. Semua anggota ikut maju menemani, nanti ada salah satu yang mempresentasikan. Ya. Dan untuk teman-teman yang lain nanti menyimak sambil menyelesaikan. Ya, ya silakan. Itu tadi. Cepat-cepat masalahnya satu saja. Analisis menggunakan prinsip itu ada dekomposisi, ada polasi, ada cari salah satu permasalahan ya, nanti dibahas. Sudah nemu? Ya, nanti tinggal dipindah aja. Terus kami itu sesuai. Sudah tinggal dipindah aja. Cara menganalisis permasalahan contoh itu aja. Prinsip contoh analisis permasalahan dengan prinsip berpikir komputasional. Tadi apa? Menangani keundangan prinsip-prinsip berpikir komputasional.
prinsip tadi ya, prinsip ada komposisi, ada pola, ada algoritma, ada abstraksi, juga ada. Tinggal disalin. Ini apa? Permasalahan apa? 84 setiap hari. Ya, nanti ada dekomposisi, pola, abstraksi sama algoritma. Ini tentang apa? Tentang keseharian kalian ya. Jadwal. Nanti kan ada dekomposisi di situ. Ini tentang memilih belajar matematika yang kompong buat itu nanti tinggal ini keren ada orang turun sesuai prinsip komputasi. Ini mengangkat tentang masalah apa? Uang pokok boros, pengkembang boros. Situ ada abstraksi, ada komposisinya. Ya nanti tinggal pindah aja yang sesuai yang dari apa tadi dicari. Sudah browsing, jadi siapa yang aja mana itu? Jadi tinggal pindah. Sama algoritmanya gimana? Nah, terus pemecahannya di situ. Sama alasannya ada. Tinggal gitu aja. Gimana? Tapi kayak ya di pemakaian sensor. Hah? Sensor. Ini dia salah. Yang betul seperti ini. Yang sudah selesai nanti tunjuk jari langsung dipresentasikan di depan. Yang mau presentasikan siapa lagi? Yuk, jadi kita tadi ini ada apa sepakat? Ya, coba yang lain diperhatikan. Ini hasil presentasi
tentang menganalisis permasalahan sehari-hari ya. Untuk kelompok 2, silakan akan dibawakan oleh Nurul. Menentukan pakaian yang dilepas setiap hari. 1. Cek kondisi cuaca hari ini seperti curah hujan, angin, dan bumi. Tentukan jenis aktivitas kerja, santai, olahraga. Pilih pakaian sesuai dengan cuaca dan aktivitas. Cek apakah pakaian tersebut bersih dan tersedia. Siapkan aksesoris atau perlengkapan. 2. Pola hari kerja biasanya menggunakan pakaian formal, saat hujan, buku, jas hujan, atau pakaian tangan air. Saat akhir pekan, pakaian lebih sedikit. Fokus hanya pada cuaca, dan ketersediaan pakaian. Abaikan detail tidak penting seperti merek pakaian atau ambil data cuaca dari aplikasi jenis kegiatan dari agenda harian, ambil daftar pakaian yang cocok dengan faktor, cek ketersediaan dan pilih satu yang sebelum beraktivitas. Mungkin ada yang mau menanggapi tadi permasalahannya apa? Memilih Menentukan pakaian yang pas. ya, menentukan pakaian yang tepat setiap hari. Tadi sudah dibacakan dari dekomposisi sampai pola, abstraksi, dan algoritmanya. Jadi tadi dari algoritma juga sudah dijadwalkan pakaian-pakaian dari selama 1 minggu ya. Jadi misalkan kalian sesuai dengan misalnya mau sekolah hari Senin sampai hari Sabtu sudah dijadwalkan di sana, dan pakaian-pakaian yang sesuai dengan cuaca atau iklim yang ada. Oke, tidak ada tanggapan? Ya, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Yang berikutnya yang sudah kelompok berapa? Silakan maju. Sudah mas? Ya. Ya jangan maju. Ya. Berikutnya kelompok 3, silakan maju semuanya. Mempresentasikan tentang hasil analisis permasalahan sehari-hari ya. Silakan. Ya. Oke, silakan untuk dijelaskan kenalkan dulu, kasih salam dulu, gambar ya. Coba yang lain menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini dari kelompok 3 tadi mengambil tema masalah untuk dianalisis cara melipat pakaian. Ya, jadi cara melipat pakaian tadi sudah disampaikan dari prinsip dekomposisi sampai pola, abstraksi dan algoritmanya. Jadi tidak dia menggunakan langkah-langkah cara melipat pakaian, ya, tidak sembarang melipat pakaian apalagi masih kondisi basah, ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih dan tepuk tangannya untuk kelompok. Oke, ini karena waktunya sudah cukup, ya. Jadi nanti untuk presentasi kelompok yang lain dilanjutkan untuk pertemuan depan, ya. Oke. Dan untuk refleksi hari ini alhamdulillah kalian sudah bisa mencerna apa itu berpikir komputasional. Dan dari dua presentasi tadi sudah betul semua, ya. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan prinsip berpikir komputasional. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi hasil akhirnya itu nanti maksimal sesuai dengan harapan. Jadi kesimpulannya apa? Dari pertanyaan yang awal tadi, apakah kita bisa berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah? Jawabannya bisa, ya. Jadi kalian bisa berpikir secara komputasional seperti hanya berpikir komputer, ya, dengan melalui prinsip berpikir komputasional tadi, ya. Oke, untuk selanjutnya nanti silakan yang tadi diberi tugas untuk analisis dilanjutkan, ya, dan pertemuan depan nanti kita presentasikan. Dan untuk selanjutnya nanti ke depan masih tentang materi berpikir komputasional dan juga literasi digital, ya. Jadi untuk pertemuan depan itu materinya silakan nanti kalian dipelajari. Kalian sudah ada buku cetak atau melalui gadget HP, silakan dipelajari dulu, ya. Nanti pas pembelajaran kita sudah ada sedikit gambaran tentang materinya. Ada yang ditanyakan mungkin dari materi ini, ada yang masih ganjel? Tidak ada? Ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.